Sekali lagi, waktu untuk menyempurnakan amanat ini sebentar. Limustaqarrin laha, sudah ada ketentuannya. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60-70 tahun, antara itu. Nah, untuk apa amanat ini Allah kasih sama kita? Nah, satu pertanyaan lagi. Wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi, carilah, pakai huruf waw lagi. Wabtaghi, carilah, tuntutlah, fima ataqallah daral akhirah, apa yang Allah siapkan untuk kamu di negeri akhirat. Jadi mencari nikmat akhirat itu di dunia, nggak bisa cari di akhirat. Mana saya mau cari bidadari dia? Nggak bisa. Mahligai mana yang paling indah? Saya mau cari, saya mau beli. Oh, nggak bisa. Belinya di dunia. Belinya di dunia. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Tuntutlah, carilah apa-apa yang Allah telah siapkan untuk kamu. Bukan untuk binatang nikmat surga itu. Bukan untuk malaikat, untuk manusia. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini untuk membangun akhirat. Ad-dunya qantaratun fa'buruha wa la tu'ammiruha. Dunia ini jembatan. Kalau lihat jembatan itu untuk dibangun di atasnya mahligai-mahligai, kebun-kebun, proyek, atau kita gunakan untuk menyeberang. Ad-dunya qantaratun fa'buruha. Dunia ini jembatan untuk dilewati. Dunia tu delgane ki jagane hi hai, dunia tu guzarne ki liye hai. Dunia ini bukan untuk kita cantolkan hati kita. Jangan sampai hati kita kecantol dengan dunia. Dunia ini untuk kita lewati, bukan untuk dicintai dunia ini. Di masa kita menggunakan nikmat ini sebagai amanat, sebentar Pak. Makanya Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, bukan fit dunya. Ingat ya, saya kasih kamu dunia ini untuk membangun akhirat. Bersedia insya Allah bangun akhirat, bersedia. Maka Allah katakan yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Iya, kamu semua pengen dengan surga, tapi kenapa kamu suka nunda-nunda? Ini masalahnya setan. Oh, pinter setan. Setan gak pernah bilang gak usah keluar. Oh, ketahuan iblis kau. Kau suruh saya tidak keluar, saya berubah berkat tablik kok. Ketahuan. Iblis pintar, dia gak pernah larang kita keluar. Dia gak pernah larang kita malam markas. Jangan kau pergi malam markas. Ketahuan belangnya. Tapi iblis bilang, kau pergi, tapi nanti dulu sholat maghrib di masjid kamu dulu. Itu setan pekerja. Lambat-lambat untuk agama, tapi kalau untuk dunia nomor satu. Disiplin untuk dunia, untuk agama gak perlu disiplin. Setan bilang begitu. Setan bilang, kau pergi, tapi jangan itikaf. Setan pekerja. Masa udah gede gini nggak tahu tipu daya setan. Fala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti itu bisikan-bisikan sedikit demi sedikit dari tipu daya setan itu. Setan itu tidak langsung taskil kau. Jangan kau pergi ke markas. Kau pergi, tapi jangan itikaf karena ini hujan. Kasihan kau istri.
Dia sendirian di rumah itu. Oh, sendirian di rumah, bukan sendirian di hutan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi orang nggak ada yang nggak mau masuk surga, itu nggak ada. Semua pengen masuk surga. Semua nggak suka masuk neraka. Coba tanya satu persatu. Kalau ditanya pengen surga atau neraka, pasti pengen surga. Pengen mulia atau hina, pasti pengen mulia. Nggak mau hina. Pengen untung atau rugi, pasti katakan pengen untung, nggak mau rugi. Tapi kenapa kehidupan kita masih mengikuti bisikan syaitan? Nah, setan sudah bersumpah, nggak betah dia sendirian di neraka, nggak betah dia pengen cari teman. Fattakhiduhu aduwa. Jadikan setan itu musuh kamu, jangan jadikan teman, jangan jadikan penasehat. Maka keinginan kepada surga, keinginan kepada amal nggak cukup. Pertama, setan ja'abit tahwif. Ini dari Maulana Ibrahim lagi. Setan nakut-nakuti kita kalau kita mau buat amal. Setan tidak suruh kita berhenti, tapi setan nakut-nakuti kita. Kalau kau buat amal, kau rugi nanti. Kalau kau buat amal, kau miskin nanti. Kalau kau buat amal, nanti istrimu minta cerai nanti. Kalau kau buat amal, nanti mertua marah. Kalau kau buat amal, kambingmu mati, sapimu mati. Iya kan? Jabatanmu nggak bisa naik nanti. Setan datang dengan nakut-nakuti. Innama syaitan yukhawif. Setan menakut-nakuti. Ini obatnya hanya iman. Penangkalnya hanya yakin kepada Allah. Bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu yang jadi. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah tidak akan jadi. Dan apa yang ditetapkan oleh itu saya, itulah yang terbaik. Gak mungkin Allah berikan sesuatu yang tidak baik sama saya. Zohirnya tidak baik, tapi hakikatnya baik. Zohirnya rugi, hakikatnya untung. Nah, keyakinan kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk dari Allah, ini yang bisa menangkal jala setan yang namanya tahwif, nakut-nakuti kita ini. Ini yang masih banyak belum 4 bulan ini masuk dalam jala setan tahwif itu. 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, kan begitu. Kita juga 40 hari mau keluar, kamu gak ada duit, gak wajib. Giliran untuk urusan pribadi lebih banyak duit dikeluarkan. Untuk 40 hari gak bisa, untuk keluarga bisa, untuk dinas bisa, untuk sembuhkan penyakit jasad bisa, penyakit rohani gak mau disembuhkan, gak bisa. Semua ini masuk dalam jala yang namanya tahwif. Kalau lolos dengan keyakinan tadi, maka syaitan datang bawa jala yang namanya taswif. Apa? Taswif. Apa itu taswif? Taswif itu ntar dulu deh. Itu. Pokoknya kalau ada bisikan ntar aja deh, itu jala setan deh. Ayo 40 hari sekarang nisab kamu. Ntar aja, kamu harus keluar. Bahaya kalau kamu tidak keluar. Kamu bisa berkat tabligh kok. Jangan sampai tidak keluar ya. Siap. Tapi nanti aja deh, jangan sekarang. Istri kamu lagi hamil. Nah itu. Kamu lagi ada proyek. Anak kamu baru lahir, anak kamu lagi sakit. Macam-macam antara tahwif dan taswif. Dan kita menganggap baik. Bukan, saya bukan tidak mau keluar loh. Oh itu. Saya pasti keluar. Tapi ntar dulu. Saya atur dulu. Nabi telah mengingat kita. Halakal musawwifun. Celaka orang yang suka nanti itu celaka.
La yazalun nas yata'akhirun hatta yuakhirumullah fi dukhulil jannah. Orang yang suka menunda-nunda amal, jangan-jangan nanti dia ditunda masuk surga. Karena syariat menuntut kita bersegera. Maka syariat menuntut kita sari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan bersegeralah kamu kepada surga ardhus samawati wal ard, yang lebarnya itu lebih daripada langit dan bumi. Itu lebar tok, panjangnya piye, panjangnya sinten, nggak bisa lagi diukur kalau panjangnya. Itu yang 7 lapis langit 7 lapis bumi itu baru lebar tok. Kalau taswif ini kita lolos, maka jala yang ketiga setan lemparkan kepada kita a'dzar. Apa itu a'dzar? Alasan-alasan. Ayo berangkat yuk. Aduh, saya sakit ini. Padahal dia bukan sakit, tamarrodo, pura-pura sakit. Nanti kalau tim taskes sudah pergi sembuh. Ayo berangkat. 4 bulan 3 hari. Bilang, aduh saya punya kebun sawah ini, saya baru nanam. Macam-macam alasan. Semakin banyak alasan diungkapkan, semakin kelihatan dengan jelas, oh isi hatinya semua itu. Alasan-alasan itulah isi hatinya. Makhluk semua, dunia semuanya. Tuh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita nikmat-nikmat ini untuk membangun akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya apa? Jangan kamu lupa. Kamu mau cari akhirat itu cepat, jangan lama-lama. Itu maksudnya ayat ini. Karena kamu gak tahu nasib kamu di dunia berapa lama. Jatah hidup kamu dari dunia ini, berapa air yang kau minum, berapa udara yang kau hirup, berapa beras yang kau makan, kamu nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Esok ngapain pun kamu nggak tahu. Nah kalau esok ngapain kamu tidak tahu, dan kamu juga tidak tahu kapan kamu tinggalkan dunia, jangan-jangan besok kamu tinggalkan dunia. Maka segera sekarang buat amal. Sekarang buat amal. Fala tantazir masa. Idza amsaitum fala tantazir subah. Di waktu pagi jangan tunggu sore. Di waktu sore jangan tunggu pagi. Bahkan Nabi mengatakan, saya salam ke kanan, saya belum yakin bisa salam ke kiri. Saya minum air teguh, saya belum yakin bisa keluar dari kerongkongan ini. Masuk dari kerongkongan ini. Maut datang, air keluar lagi. Allah kasih kita nikmat untuk membangun akhirat. Kapan membangun akhirat? Sekarang. Jangan tunggu hari esok. Jangan tunggu kaya. Jangan tunggu sehat. Jangan tunggu lapang. Jangan tunggu mati. Bangun akhirat kita dari sekarang. Gunakan semua kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana akhirat kita bisa bangun? Akhirat dibangun dengan amal. Diganti, harta diganti dengan amal, masa muda diganti dengan amal. Mata diganti dengan amal, telinga diganti dengan amal, mulut diganti dengan amal, tangan diganti dengan amal, kaki diganti dengan amal, hati diganti dengan amal, pikiran diganti dengan amal. Masa muda diganti dengan amal. Diganti atau digunakan. Baru akhirat kita akan terbentuk. Dan itu cukup perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, yaumul la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sumbernya satu, hati bersih. Hati bersih daripada keyakinan selain Allah. Hati bersih dari sandaran-sandaran kepada selain Allah. Hati bersih dari harapan-harapan kepada selain Allah. Rasa takut kepada selain Allah. Ini tugas kita hidup di dunia ini. Membersihkan ruh.
Rumah dibersihkan tiap hari, ruh dibiarkan kotor bertahun-tahun. Jasad dibersihkan tiap hari, ruh dibiarkan kotor tiap tahun. Hidung dibersihkan tiap hari, lubang telinga dibersihkan tiap hari, mata dibersihkan beleknya tiap hari, ketek dibersihkan dakinya tiap hari, ruh bertahun-tahun badaki dibiarin. Yauma la yanfa' mal wala banun, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat akhiratnya, yang terbentuk akhiratnya, yang hatinya bersih dari kesan-kesan materi dan kebendaan. Ada uang, tidak ada uang, sama. Banyak uang, sedikit uang, sama. Uang datang, uang hilang, sama. Karena uang tidak bisa membentuk kehidupan. Karena uang tidak bisa membeli barang. Yang kasih barang Allah, yang bentuk kehidupan kita Allah, yang selesaikan masalah kita Allah, yang tunaikan hajat kita Allah. Uang tanpa Allah seperti kertas, tidak bisa beli apa-apa. Bersihkan hati kita dari ketergantungan kepada duit. Dan duit bukan dari pekerjaan. Kamane se mal ne milta, mal Allah deta hai. Dan duit bukan dari pekerjaan. Duit bukan dari toko, duit bukan dari kantor. Duit bukan dari hasil jual beli, hasil panen, tidak. Hasil panen kita jual tidak bisa mendatangkan duit tanpa Allah. Sarjana tidak bisa mendatangkan duit. Pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit. Kantor tidak bisa mendatangkan duit. Duit Allah yang kasih. Duit datang dari khazanah Allah. Wa fis samaa'i rizqukum. Rezeki kamu dari langit, bukan dari bumi. Wa ma tu'adun, rezeki kamu apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa ma taktasibun, bukan dari apa yang kamu usahakan. Kerja kita tidak bisa mendatangkan duit. Duit bukan datang dari hasil kerja keras kita, hasil peras keringat kita, hasil banting tulang kita, tidak. La illallah, duit Allah yang kasih. Dan barang-barang tidak bisa mensejahterakan hidup kita. Benda dan materi tidak bisa menenteramkan hidup kita. Benda dan materi tidak bisa menjamin kehidupan kita, masa depan kita. Benda-benda dan materi tidak bisa menunaikan hajat kita. Obat tidak bisa menyembuhkan penyakit. Makanan tidak bisa mengenyangkan perut. Air tidak bisa menghilangkan rasa haus. Pakaian tidak bisa menutup aurat kita. Kendaraan tidak bisa menyampaikan kita ke tempat tujuan. Bumbu-bumbu tidak bisa menyerapkan makanan. Fa'al lima yurid, yang buat Allah, selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Hadirin, benda yang Allah ciptakan, jasad ini benda yang menempel pada ruh kita, benda yang ada pada diri kita, ada benda yang di luar tubuh kita. Jasad ini benda. Allah turunkan benda, Allah ciptakan benda, dan Allah turunkan benda di dunia ini. Beserta benda, Allah turunkan awamir. Jadi benda itu syai', jamaknya asya. Allah turunkan asya, dan Allah turunkan juga awamir. Dan asya ini turun dengan amrullah. Asya, benda ini tidak turun dengan sendirinya. Dan bukan kita yang turunkan benda itu. Wa anzalnal hadida, kamilah yang menurunkan besi. Fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Besi ini dia keras, tapi dia banyak manfaatnya untuk manusia. Yang letakkan manfaat dalam besi adalah Allah. Tapi manfaat dalam besi ini punya Allah, bukan punya besi, dan bukan punya pandai besi. Dan manfaat dalam besi ini hanya Allah yang bisa menggunakannya. Kapan memberi manfaat, kapan besi ini melukai, semua di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Asya Allah turunkan, awamir juga Allah turunkan. Apa perintah Allah yang berhubungan dengan benda ini?